Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz, sekarang cari yang haram aja sulit, apalagi cari yang halal. Dagang itu Ustadz, kita dengan berbohong aja masih hasilnya nggak seberapa, apalagi mau jujur Ustadz. Terima itu, karena jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Muhammad ini, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Kalaulah mereka jujur kepada Allah, berada dalam ketaatan senantiasa dalam semua kondisi kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mukminin, tidak disebutkan mukminin atau mukminat. Berarti ini perintah ini umum bagi orang beriman perempuan maupun beriman laki-laki. Maka perintah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ayat yang pertama tadi At-Taubah 119, berlaku bagi laki-laki dan perempuan kalau cari teman, kalau membersamai orang, kumpul-kumpul, cari komunitas orang-orang jujur, orang-orang yang jujur. Nah, ini karena di dalam surat Al-Ahzab ini dinyatakan ini kejujuran itu diberlakukan atau diperintahkan atau sangat penting baik bagi orang-orang yang laki-laki maupun perempuan. Ini sebenarnya ayat ini dilatar belakangi dari pernah ya kita di dalam bab taubat itu kita kaji itu Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan apapun. Kalau orang-orang munafik dia beralasan, orang tua saya sakit ya Rasulullah, minta dimaafkan. Ya saya maafkan, mudah-mudahan Allah ampuni. Cuma gitu. Iya, tidak diurus. Tapi Ka'ab bin Malik dengan dua orang temannya, tiga orang ini, dia memang tidak punya udzur. Dan dia tidak ikut perang, tidak punya alasan. Maka dia ngaku, saya tidak punya alasan, saya ngaku salah ya Rasulullah. Kalau aku bisa saja ngomong bikin alasan ini dan itu ya Rasul. Kalau seandainya Anda bukan Rasulullah, tentu aku akan beralasan dan pasti engkau yakin dengan alasanku. Gitu. Tapi karena yang di hadapan engkau adalah engkau Rasulullah, maka saya tidak bisa berdusta. Saya tidak ikut perang Tabuk itu tidak ada udzur apapun. Oleh karenanya saya salah. Nah itu. Jadi kemudian ceritanya panjang sekali, sampai diboikot sampai 50 hari, sampai 40 hari tidak ada yang boleh ngajak ngomong, ucap salam saja tidak boleh dijawab. Hari ke-40 suruh jauh sama istrinya, bayangkan. Nah, jadi 40 hari diboikot, tidak boleh ada yang ngomong gitu. Ngomong aja tidak boleh, jawab salam tidak boleh. Di hari ke-40 datang lagi utusan untuk menjauhi istrinya. Ka'ab bin Malik karena betul-betul ingin taubat, karena kejujurannya, tanya, apakah perlu saya ceraikan? Kalau perlu saya ceraikan, saya ceraikan. Oh tidak untuk diceraikan, jauhi saja istrinya, pisah rumah. Gitu. Karena jujur, maka kejujuran itu akan membuahkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Muhammad ayat 21. Dinyatakan wa qala ta'ala, kata Imam An-Nawawi,
Falau sadaqallaha lakana khairul lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah, itu tentu kondisinya akan menjadi lebih baik bagi mereka. Bu, Bapak, bahwasanya jamaah sekalian rahimani wa rahimallah, bahwasanya kejujuran itu akan membawa pasti kepada kebaikan meskipun efeknya itu, efek sementaranya itu sangat pahit. Seperti Ka'ab bin Malik tadi, jujur dan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa langsung dari Rasulullah. Sanksi sosial, tidak diajak ngomong 40 hari, 50 hari tidak diajak ngomong. Yang 10 hari terakhir pisah sama istrinya. Itulah buah dari dampak efek dari kejujuran itu memang tidak nyaman, Pak. Jujur itu akan tidak nyaman. Maka ada kata-kata kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang hak meskipun pahit. Karena apa? Meskipun pahit, katakanlah, meskipun soro di dunia. Karena jujur, Ustadz, sekarang cari yang haram aja sulit, apalagi cari yang halal. Dagang itu, Ustadz, kita dengan berbohong aja masih hasilnya nggak seberapa, apalagi mau jujur, Ustadz. Tak ngapes sudah, tak akan hasil sudah. Ada seperti itu. Iya. Jadi meskipun kalau kita jujur itu, meskipun dampak sementaranya itu pahit, dagangan tak laku lah, sudah terima itu, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ini, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Kalaulah mereka jujur kepada Allah, jujur apa adanya kepada Allah, ya, berada dalam ketaatan senantiasa dalam semua kondisi kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, atau kondisi dia akan jauh lebih baik. Ini makanya dari sini kita bisa ambil satu faedah, bahwasanya kejujuran itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus jujur. Dimana kita ketika ruh kita ditiupkan, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Dengan jujur ruh menjawab, qalu bala syahidna. Para ruh kita itu sudah jujur, Pak, sudah menyatakan bahwa aku mempersaksikan bahwa engkau adalah Rabb kita. Nah, ketika orang lahir di dunia, apabila ruhnya, jiwanya itu jujur, maka dia akan tetap berpegang teguh pada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dia melenceng, maka hakikatnya dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan berdampak buruk di masa akhirnya, baik akhir hidupnya maupun kelak di dalam kematiannya. Maka anjuran jujur itu kita harus berhati-hati. Ketidakjujuran maupun kejujuran itu menular, dan itu diwajibkan bagi kita laki-laki maupun perempuan. Dan kalau kita kekeh sikoh lurus di dalam kejujuran, apapun akibatnya, apapun resikonya, pasti Allah akan memberikan kebaikan. Sampai di sini muqaddimah bab 4 kejujuran. Nanti yang datang kita akan analisa satu persatu hadis-hadis yang oleh Al-Imam An-Nawawi cantumkan, untuk kita menggali hikmah atau pelajaran-pelajaran, faedah-faedah di dalam bab kejujuran ini. Ada sesuatu mungkin Ibu atau Bapak yang ingin diperjelas, ditanyakan? Ada Pak Budi? Nggih, Pak Budi, monggo. Terkait dengan tadi masalah waktu. Ya. Sekarang saya tanyakan waktu misalnya Jumat manis. Jumat. Oh iya, nggih. Tergantung kalau orang kita itu kalau Jumat manis banyak beribadah betul-betul sungguh-sungguh. Apa itu ada Iya, itu sudah menyangkut ranah budaya, keyakinan sebelum Islam datang. Buat apa Pak bubur? Ya. Buat apa? Bubur. Ibadahnya sungguh-sungguh. Iya. Iya. Jadi dalam Islam yang dikenal itu adalah hari Jumat itu sendiri, Sayyidul Ayyam. Itu disunnahkan untuk karena Sayyidul Ayyam, hari yang baik, maka
Di situ insya Allah kebaikan akan dilipat gandakan. Karena kebaikan dilipat gandakan, maka kita lebih memperbanyak ibadah. Tetapi tidak ada klasifikasi manis, pahit, pon, begi, kliwon, tak ada Pak, tidak ada. Dalam Islam iya, jadi kalau meyakini kalau manis ini yang lebih baik, padahal Islam kalau menyangkut ibadah lah ya, kalau Islam itu tidak mengajarkan itu baik, kalau dia mempercayai kalau Jumat manis itu yang terbaik, maka rumus itu dari mana? Nah, pastinya bukan dari Allah. Kalau sudah bukan dari Allah, Pak, berarti ada zat kegaiban lain yang diyakini. Berarti hatinya mempercayai Allah dan mempercayai itu. Berarti inilah syirik itu seperti itu. Mempersekutukan Allah dengan zat yang lain. Percayanya sama Allah. Oh, kalau dibilang tidak percaya sama Allah bisa perang itu Pak. Percaya sama Allah, tapi dia masih mempercayai undang-undang peraturan ibadah dari yang selain Allah, ini yang syirik. Nggih, ini kita jauhi. Jadi beda manis, beda pon, beda kliwon terserah, tapi namanya ibadah itu semua Jumat. Memang peraturannya hanya Jumat, Sayyidul Ayyam. Perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak yang lain-lain. Benih perak manis, nggih, benih perak manis. Kalau di kampung saya legi namanya, legi, paing, pon, wage, kliwon. Nah itu saya hafal. Begitu nggih, Pak Budi. Ibu-ibu ada? Nggak ada? Pak Rem? Nggih. Apakah kita itu wajib jujur kepada Allah? Padahal Allah kan sudah lebih tahu. Padahal Allah sudah lebih tahu. Lebih tahu juga. Sebenarnya kan Allah sudah dekat dengan urat nadi. Nggih. Apa fungsi kejujuran kita sama Allah? Fungsi kejujuran sama Allah. Oh iya, iya, betul. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sungguh kalian semua akan aku uji hingga kalian membuktikan seberapa kesungguhan dan seberapa kesungguhan mujahidina minkum dan kesabaran kalian terhadapku. Sebenarnya Allah sudah tahu Pak Rendra, tetapi Allah itu akan menguji atau memberi peluang kepada hambanya. Kamu jujur nggak sama saya? Gitu. Allah sudah tahu bahwa dia itu pada akhirnya tidak jujur, tetapi ini kesempatan sebenarnya, kesempatan peluang. Menurut saya sudah tidak ada apa lagi. Ini kita tuh nggak jujur sama Allah, nggak ada peluang. Nggak ada. Jadi kita itu diberi peluang oleh Allah. Ya, kalaupun kita sudah ditakdirkan oleh Allah tidak jujur, tetapi kita masih ada peluang bertaubat, peluang berdoa. Itu yang akan mengubah takdir, sehingga Allah mengubah takdir menjadi orang jujur. Maka walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, maksudnya juga termasuk bagaimana kita jujur kepada Allah. Allah tahu orang ini tidak jujur, tahu. Tapi ini kesempatan sudah diberikan pada kita, gitu. Peluang. Allah itu Maha Kasih, meskipun kita sudah dicap ahli neraka di Lauh Mahfuz, itu takdir bisa dirubah dengan doa dan dengan pertobatan. Maka Allah memberikan peluang ujian di dunia. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.